Perkenalkan, nama saya Aziza Nurul, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Yana Nurul, sebagai pemateri. Saya Baik, ini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi wanita dan reproduksi. Organ reproduksi luar. Organ reproduksi wanita bagian luar atau sebutannya alat kelamin memiliki fungsi utama sebagai jalur masuknya sperma. Selain itu, area luar dari organ reproduksi juga menjadi pintu organ bagian dalam dari bahaya infeksi. Adapun yang termasuk organ reproduksi bagian luar yaitu labia majora. Labia majora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Jika wanita memasuki periode pubertas, area kulit pada bagian ini akan ditumbuhi rambut atau bulu yang memiliki kandungan kelenjarnya. Jadi, labia majora. Labia majora atau sebutannya bibir besar menjadi bagian organ reproduksi yang bertugas untuk menjaga organ luar lainnya. Jadi, labia majora ini yang berfungsi untuk menjaga bagian dalam agar tidak terinfeksi. Pada saat pubertas, area kulit pada bagian ini akan ditumbuhi rambut atau bulu yang memiliki kandungan kelenjar minyak. Yang kedua, labia minora. Labia minora atau memiliki sebutan lain bibir kecil. Bagian organ reproduksi wanita yang memiliki banyak ukuran. Bagian ini berada tepat pada sisi dalam labia majora, mengelilingi vagina dan saluran pembawa urin atau uretra. Kulit labia minora sangat mudah teriritasi karena halus dan mudah mengalami pembengkakan. Jadi, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin yang letaknya ada pada setiap bagian samping lubang vagina. Bagian dapat menghasilkan cairan atau lendir yang fungsinya sebagai pelumas vagina. Jadi, kelenjar Bartholin ini terletak di samping lubang vagina. Fungsinya untuk menghasilkan cairan atau lendir yang menjadi pelumas vagina. Klitoris. Klitoris adalah bagian organ reproduksi wanita yang berupa tonjoran berukuran kecil, tetapi sangat sensitif. Bagian ini tertutup oleh lipatan kulit yang bernama prepubium. Sangat mirip dengan kulup yang ada pada ujung penis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan ke Indah. Baik, saya akan menjelaskan penjelasan lanjutan dari saudari Azizah. Organ reproduksi dalam. Alat reproduksi bagian dalam berfungsi untuk memproduksi sperma. Lain halnya dengan alat reproduksi bagian luar. Pada bagian dalam lebih banyak organ yang berperan, di antaranya testis, saluran kelamin, dan kelenjar kelamin. Jadi alat reproduksi bagian dalam ini akan sangat berfungsi untuk memproduksi sperma dan akan melanjutkan untuk pembuahan. Vagina. Vagina merupakan sebuah saluran yang menjadi penghubung antara serviks atau rahim bagian bawah dengan tubuh bagian luar. Organ satu ini berada dalam tubuh, tepatnya di belakang kandung dan lebih rendah daripada rahim. Sebagian organ reproduksi wanita, vagina memiliki fungsi utama sebagai jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi, jalan lahirnya bayi pada proses persalinan, dan jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Jadi vagina ini memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, untuk jalan keluarnya darah ketika wanita mengalami menstruasi. Saat kita menstruasi, maka darah akan melewati vagina. Dan yang kedua, jalan lahir bayi pada proses persalinan. Saat persalinan, bayi juga akan melewati saluran vagina. Dan yang kedua, jalan masuknya sperma ke rahim pada proses pembuahan. Saat kita melakukan sebuah hubungan, maka sperma itu akan masuk ke ovum melalui vagina. Ovarium. Ovarium atau nama lainnya adalah indung telur. Ada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepat di sebelah rahim bagian atas. Bagian organ reproduksi perempuan ini memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan hormon progesteron dan estrogen dan menghasilkan ovum atau lebih akrab dengan sebutan sel telur. Pada ovarium, maka di ovarium terdapat 2. Di
di bagian kiri dan kanan. Dan ovarium itu berfungsi untuk menghasilkan ovum. Saat ada sperma yang masuk, maka sperma itu akan masuk ke ovum dan akan menghasilkan pembuahan. Tuba Fallopi. Ovidu atau nama lainnya Fallopi mempunyai bentuk menyerupai saluran dengan corong. Setiap saluran ini membentang dari ujung sisi kanan dan kiri pada rahim bagian atas sampai ke ujung ovarium. Fungsi dari tuba Fallopi adalah membawa ovum ke bagian ujung atau ifun di bulu hingga ke bagian rahim. Selain itu, proses pembuahan sel sperma dengan sel telur juga berlangsung pada bagian ini. Selanjutnya, sel telur yang telah dibuahi akan berpindah ditanam pada lapisan rahim. Uterus atau rahim. Rahim atau nama lainnya adalah uterus. Itu adalah bagian organ reproduksi wanita yang memiliki rongga dan bentuk mirip dengan buah pipit. Rahim menjadi rumah untuk pertumbuhan dan perkembangan janin dengan dua bagian utama. Yang pertama, serviks atau leher rahim, letaknya ada pada sisi bawah dan merupakan jalan menuju ke vagina dan korpus. Korpus, bagian yang fleksibel karena dapat mengembangkan sesuai dengan perkembangan bayi. Bagian ini juga menjadi saluran untuk keluarnya darah menstruasi dan masuknya sperma. Di dalam rahim itu adalah tempatnya janin berkembang selama sekitar 9 bulan. Leher rahim atau serviks. Terakhir adalah leher rahim atau serviks. Organ reproduksi wanita yang memiliki bentuk